9 dia akan warning, gitu ya. Dia akan warning. Ya, kalau misalnya tidak, berarti loss. Sampai 0 pun tidak ada warning, begitu ya. Seperti itu. Gitu ya. Baik. Nah, misalnya kalau diiakan, kita bikin minimum stoknya 10. Oke ya, kemudian max itu maksimum stoknya ya. Lupa ini maksudnya apa ya maksimum stok gitu ya. Contohnya kalau Bapak Ibu sebagai penjual, bukan produsen, bukan pembuat, itu kan biasanya ada membeli kepada distributor atau subdis ya. Nah, nilai maksimum itu adalah nilai yang bisa diorder maksimum dalam satu PO untuk menghindari overstock. Contohnya, kalau maksimumnya kita set 100, di saat existing stoknya ada 40, Bapak Ibu hanya bisa pesan 60. Ya, bahkan 61 pun nggak mau, ditolak oleh sistem. Karena penjumlahan jumlah stok sekarang atau existing ditambah dengan yang mau dipesan itu tidak boleh lebih daripada maksimum stok yaitu 100 tadi. Begitu ya gambarnya. Nah, ini harga beli, harga jual misalnya. Ini kalau misalnya ini Ibu produksi sendiri misalnya ini contoh aja ya. Harga belinya 150 contoh ya. Bedaknya mahal ya, 150. Harga jualnya contoh ya, contoh aja. 175.000 misalnya. Gitu ya. Oke. Nah, untuk menambahkan varian berikutnya dari bedak muka ini ada ditambah. Nah, tinggal klik tombol plus di sini. Misalnya bedak kulit kering. Normal dulu deh. Normal. Ya. Oke, seperti itu. Pieces juga. Untuk isinya 1, karena per kotaknya 1. Satuan isinya gram juga ya. Oke. Nah, kita samakan minimum stoknya 10. Maksimum stoknya 100. Nah, harga untuk kulit tomat lebih murah misalnya. Sebut saja misalnya 125.000 gitu ya. Harga jualnya di 150 contoh aja ya. Nah, berikutnya kita tambahkan lagi bedak kulit kering ya. Gitu. Kita copy paste saja biar cepat. Oke ya. Pieces ya. Oke. Isinya juga 1. Kemudian gram masih sama gram. Kemudian jumlah minimum stoknya 10. Ini 100. Nah, ini harga belinya untuk kulit kering, katakan misalnya di harga 175.000, mahal misalnya. Kemudian harga jualnya di 200.000. Begitu ya. Nah, ini satu produk itu sudah set up. Ya. Nah, kalau mau ada fotonya, boleh saya coba ambil foto bedak ya, bedak wajah. Hanya untuk sampling. Nah, ini misalnya produknya, contoh aja. Save. Bedak wajah. Nah, ini kita bisa upload produknya bedak wajah. Bentar. Itu resmap Pak Anton, resolusi ideal 515 itu minimum atau batasannya mana? Batasannya sih semakin tinggi resolusinya gambar produk semakin bagus. Semakin tajam ya? Lebih tajam, tapi ini kita nggak batasi sih. Oke, siap. Gambar yang low end juga boleh, nggak masalah. Ya. Nah, ini contohnya Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ya,
terus kita simpan, ini gitu ya. Suppliernya sendiri. Ini ceritanya produk UKM nih, produk sendiri ya, bikin sendiri kayak Pak Ahi tuh bikin sabun tuh, ya. Jadi home industry, ya. Oke. Nah ya, sudah berhasil ya bedak muka. Nah, karena ini konsepnya misalnya ini produk sendiri, ya kita kan harus nambahin stok dulu tuh, ya dong. Karena stoknya pasti belum ada. Yuk kita masuk ke stok ya. Di sini ada gudang Bapak Ibu, menunya info stok. Ya. Info stok. Ini saya bikin ada Pajero segala macam ceritanya ya. Saya dulu jualan mobil ya. Ada kursi juga, ada kebaya ya. Kemudian ada cireng juga ya. Nah, kosmetik yang tadi bedak belum muncul di sini. Ya, karena contohnya di sini sudah ada muncul nih ya, ada 2, 49, 50, ada 96. Nah, ini belum muncul nih di sini ya. Karena memang belum di adjust jumlah stoknya. Cara ngejastnya seperti apa? Masuk ke pembelian. Di sini langsung masuk ke penerimaan barang, kita bypass ya. Kita tambahkan karena ini produk sendiri ya. Kalau Bapak Ibu beli dari supplier, pasti ada PO-nya, tinggal masukin nomor PO, terima barangnya langsung akan menambah stok di Bapak Ibu otomatis ya. Tapi karena ini produk UKM, produk sendiri, home industry ceritanya ya coba kita update stoknya ya. Jadi di sini ada produk sendiri ya. Seperti itu. Ini kita lewat aja. Nah, ini contohnya. Kita langsung tambahkan produknya, bedak tadi ya. Oke ya, bedak kulit berminyak. Tuh, muncul ya di sini ya. Beli berapa nih? Tadi kan minimum stoknya 10 ya. 10 ya. Kita bikin 5 deh. Gitu ya. Kemudian, sorry. Oke. Ini 5 juga realisasinya. Itu langsung muncul ya harganya, karena 150.000 kali 5. Iya. Kemudian expirednya 2024, misalnya di bulan Juli. Contoh ini ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa multiple expired nih, kerennya di sini, Bu. Bapak Ibu ya. Jadi kalau produknya ada datang 10 nih, bukan produk sendiri ya, beli 10 tapi 7 expirednya Juli 2024, 3 expirednya Desember 2023 misalnya, itu bisa tinggal ditambahkan di sini ya. Tapi karena ini full, rimanya ya enggak. Tapi kalau kita bikin 3, kita plus 2-nya muncul di bawahnya. Ya. Karena expirednya berbeda. Ya. Jadi kita betul. Kita concern di masalah seperti ini karena Tokopedia ini mengakomodir semua produk ya, termasuk produk obat-obatan, kosmetik, bahan makanan, itu kan concern-nya terhadap keamanan. Ya, sehingga expired penting untuk food and beverage ya, makanan dan minuman ataupun produk-produk yang beririsan dengan kesehatan lah ya. Kosmetik itu kan juga rawan terhadap kesehatan karena apa? Kalau sudah expired dipakai kulitnya bisa beruntusan dan sebagainya kan begitu ya, bahaya seperti itu ya. Oke, baik. Nah itu contohnya ya. Nah kita bikin misalnya sama nih ya expirednya. Nah kemudian produk berikutnya bedak juga toh, tapi bedak kulit normal atau bedak kulit kering dulu deh, gitu ya. Oke, kering. Tadi kan 5 ya, ini kita biar tidak masuk ke stok injury, kita bikin 20 deh. Ya. Kemudian terima 20 juga. Gitu ya. Langsung ya, nominalnya di atas Bapak Ibu bisa lihat. Ini juga expirednya 2024, bulan September katakan begitu ya. Nah, produk berikutnya yang ketiga adalah bedak kulit normal.
Misalnya ini pesan 50. Bukan pesan, ada 50 ya. Oke, 10 juga. Ya. Totally langsung muncul di atas 10 juta sekian ya. Expirednya 2024, bulannya Agustus. Oke. Nah, ini kalau sudah, tinggal Bapak Ibu simpan. Gitu ya. Nah, ini langsung menambah stok. Coba kita cek di gudang. Ya. Bapak Ibu bisa lihat ada 5. 5-nya merah Bapak Ibu. Kenapa merah? Karena di bawah minimum stok 10 ya. Tapi kalau yang lainnya nggak merah. Ya. Kenapa? Karena di atas minimum stok. Ada 20, ada 50. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, ini bedak misalnya begitu ya. Sorry. Bedak. Ya. Semua tentang bedak muncul di sini Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul. Ya. Bapak Ibu sudah bisa langsung mulai jualan. Ya. Coba kita cek di aplikasi. Ya. Kita cek di aplikasi, masuk ke toko Anton Prasojo ya. Saya akan share layar untuk handphone sebentar Bapak Ibu ya. Saya share dulu. Nah, Pak Ahi sembari saya ngeset bisa membagikan cerita terkait dengan bagaimana akun yang disebarkan pada waktu beberapa tahun yang lalu terkait dengan membangun ekosistem online atau marketplace. Sembari saya nyiapin handphone supaya muncul di layar laptop. Silakan Pak. Sangat menarik sekali untuk membangun ekosistem marketplace yang akhir-akhir ini memang menjadi tren di pasar ya, baik itu pemasaran langsung maupun yang hibrid ya. Tahun 2014 itu, rentan 2014-2015 itu saya sempat mendapat informasi kalau ada yang membuat akun merchant seperti yang telah kita bagikan kepada para sekum di tiap provinsi, masing-masing ada 50 akun. Nah, tahun 2014 sampai 2015 ini ada kurang lebih sekitar 5 juta akun, gitu kan. Itu anonim. Sama seperti akun yang kita bagikan kepada para sekretaris umum, yang mana tujuannya adalah untuk membantu, mempermudah para pelaku UKM itu untuk berjualan di pasar online. Karena di awal 2015 ini kan belum terlalu familiar. Saya saja pada saat dulu masih aktif di KNPI itu 2009 itu baru 2009 plaza.com itu saat itu. Nah, itu juga sudah mulai ada informasi dari awal itu. Nah, dari 2015 itu rangkaian proses langsung berkembang dengan adanya pelatihan dengan hanya 1 juta saja bisa impor barang dari China sana kan. Yang kita pahami untuk impor itu kan otomatis butuh sumber daya yang begitu kompleks, baik itu SDM maupun dari secara finansial. Nah, selepas dari banyaknya bimbingan teknik bagaimana impor mudah dan murah dengan modal yang sedikit, barulah
banyak marketplace yang bermunculan. Dari awalnya itu ada, dulu itu Bukalapak ya, ada OLX itu sebelumnya apa dulu ya, itu kan mobil ya, itu langsung bertransformasi, berganti nama, kemudian ada Bukalapak, ada Blibli dan sebagainya. Nah, ternyata akun-akun itu juga itu disematkan di beberapa marketplace yang ada, sehingga para pelaku UKM ataupun IKM itu sudah tinggal memasang produknya saja, tinggal di custom gitu. Namanya misalkan toko Sinarahayu gitu. Nah, itu tinggal diganti namanya. Nah, kemarin kan namanya username itu kalau yang NTB 123 gitu. Nah, untuk passwordnya pun sama, tinggal ganti. Nah, ini barangkali bisa membantu kita adopsi. Tidak ada salahnya, walaupun dengan skala masih kecil lah. Kita per provinsi itu 50 akun. Dapat dibayangkan kalau dalam 1 atau 2 pekan ini 50 akun itu bisa terserap oleh pelaku UKM gitu, ataupun vendor besar, baik itu otomotif, kemudian properti, yang siogianya harus semuanya itu bisa ditampilkan di marketplace ini. Karena kalau bagaimanapun namanya Pai ini seperti tadi disampaikan Pak Anton, itu sangat berbeda dengan marketplace yang lain gitu. Pai ini harus dibelanjakan di ekosistemnya sendiri gitu. Besok-besok ya marketplace yang ada ya mau tidak mau harus masuk di jaringan utama gitu. Nah, ini pada saat kita menyimak ataupun melihat tampilan di tokopi.id, itu sudah banyak para pelaku usaha ini adalah produk-produk lokal yang ada di seluruh penjuru Nusantara ditampilkan di sana. Contoh misalkan kemarin kita sering bahas ya, Sulawesi Barat punya kakao, punya coklat, kemudian punya kopi, kemudian daerah mana lagi gitu kan. Sehingga itu kita akan menjadi pelaku di rumah sendiri. Bisa disimak untuk marketplace konvensional yang ada di luar sana gitu kan. Kenapa saya katakan konvensional, ya masih pakai uang kartal kan. Kalau kita kan sedikit lebih maju lah menggunakan kripto gitu. Dan otomatis yang digitnya mungkin kalau Pak Agus Salim itu sudah unlimited. Nah, ini kita kombinasi dengan kripto, sehingga dengan demikian transaksi akan lebih hidup lagi, akan lebih semarak lagi, dan itu akan menunjukkan aktivitas algoritma di blockchain maupun yang dipantau oleh core team. Barangkali kalau istilah IT mungkin Pak Anton nanti yang menjelaskan. Tapi kurang lebih harapan kita produk-produk yang ada di daerah itu bisa terangkat. Makanya contoh di Pangandaran ada 28 kabupaten kota di Jawa Barat, dan Pangandaran itu dengan APBD ketiga terbawah gitu. Bukan berarti tidak punya apa-apa, banyak sekali yang di sana barang apapun, karena distribusi barangnya tidak merata. Padahal daerah Bandung, daerah Jakarta membutuhkan barang yang sama gitu. Hal yang menarik sekali, contoh misalnya kelapa. Kelapa di Pangandaran itu pada saat dicek di Sukopindo itu kadar PET-nya bisa sampai 62, 64. Sementara untuk di standar Mayora itu cukup di 58 kalau mau bikin desiccated coconut ataupun tepung kelapa. Nah, ini ada sesuatu yang tidak lancar dalam pemasaran gitu, sehingga PAD-nya rendah. Nah, ini di daerah-daerah yang lain juga sama gitu. Ada di Sulawesi, kemudian di Kalimantan, di Sumatera, Jawa.
dan di Lombok, di Bali, itu di NTB, itu sama kita tampilkan supaya bisa terdistribusi dengan baik. Karena kalau dengan online itu akan mudah gitu melacak apa yang dibutuh berdasarkan katalognya itu. Betul. Seperti itu. Dan harapan terbesar kita bisa meramaikan Tokopedia ini karena Tokopedia milik kita, yang jualan pun kita, gitu, pemakaiannya pun kita. Harapannya uang dari kantong kanan, saku kantong kanan, misalnya kantong celana kanan, pindah celana kiri, naik ke saku baju, muter di situ. Coba kalau misalkan barang tersebut barang yang sama, tapi itu produknya produk dari luar, otomatis sumber dayanya ataupun nilai tambahnya itu akan lari ke luar negeri. Sama Bapak misalkan belanja antara belanja di warung tetangga dengan warung atau toko yang memang itu menjadi franchise, ya duitnya lari ke Jakarta gitu. Nah ini di Tokopedia ini pembeli dan pedagangnya harus kita, karena ada dua cara pada saat supply itu sudah habis ya, supply koin itu sudah habis, hanya dua cara untuk mendapatkan koin lagi. Pertama berjualan, yang kedua mengaktifkan node. Dan ini kita sedang menuju ke arah sana dengan di Tokopedia ini. Pak Anton sudah? Siap, sudah. Ready? Ready. Baik. Oke. Terima kasih Pak Ahmad Hidayat ya. Siap. Baik, jadi di layar sudah tampil aplikasi Tokopedia kan ya? Sudah bisa dilihat ya. Oke, jadi tadi saya sebagai penjual ya sudah set up produknya, Batrisia, make up ya, bedak untuk wajah ya. Nah, saya coba jadi pembeli ini ceritanya ya. Jadi pembeli yang akan coba melakukan transaksi pada produk yang sudah dijual, bedak wajah tadi. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada pembelian, kemudian tadi suppliernya kita pilih atas nama saya, gitu ya. Nah, di sini kita ketikkan nama toko saya tadi. Ya. Oke. Tadi kosmetik kecantikan. Ya. Jadi produknya akan muncul. Ini produknya semua all ya. Saya bisa munculkan dari Pajero, ada Humfi ya, Hummer, kemudian ada kursi rotan ya, anyaman. Nah di paling bawah itu ada bedak. Ya, bedak wajah atau bedak muka. Ya. Di saat kita klik tambah, tapi kalau kita ketik bedak saja ya nanti akan muncul lagi bedak, begitu ya. Ya, yang akan muncul adalah terkait bedak dan seperti itu ya. Nah, kalau kita klik tambah, Bapak Ibu, tadi ingat ya, bedak muka atau bedak wajah ini punya 3 varian, ya, kulit berminyak, kulit normal dan kulit kering. Ya, kalau kita klik tambah, nah akan ada muncul pilihannya. Produk mana yang akan kita pilih? Ya, untuk kulit berminyak kah? Untuk kulit kering kah? Atau untuk kulit normal? Begitu ya. Nah, misalnya kalau saya beli untuk kulit berminyak, begitu ya, tinggal klik tambah 1. Sama kulit kering. Ya, contoh ya, seperti itu ya. Untuk kulit berminyak kan beli 2. Ya. Untuk kulit keringnya 1. Normalnya nggak dibeli. Bapak Ibu tinggal klik simpan. Ya. Itu di bawah ada tulisan keranjang, logo keranjang, ada langsung muncul 3 item. Totalnya 550.000. Ya. Kalau kita klik, muncul produknya ya. Kulit berminyak ada 2, kuantitinya, kulit ini sekian. Ya. Nah, ini pengiriman sesuai alamat dari si pembeli. Ya. Dan nanti ini terintegrasi dengan ekspedisi, Bu ya. Kita sedang integrasi dengan ekspedisi. Ya. Nah, kemudian
pembayarannya. Ya. Nah, kami sedang memulai untuk ekosistem ini bisa berjalan, termasuk mengintegrasikan dengan SDK dari Koordem, sehingga nanti Bapak Ibu, sebelum saya melangkah lebih jauh, ya, harga yang muncul ada harga Pi-nya nanti di sini ya. Jadi rupiahnya kecil tapi harga Pi-nya besar. Nah, harga Pi-nya kita nanti akan gunakan GCV ya. Global Consensus Value. Nilainya 314.000 US ya per 1 Pi. Jadi nanti kalau harganya cuma 175.000 ya 0,00000 sekian Pi. Begitu ya. Karena 175.000 dibagi 314.000 US itu kurang lebih 4,9 M ya, seperti itu. Tapi nanti kita akan menggunakan per mil. Per million itu per juta. Ya, jadi supaya nilai Pi-nya lebih bisa dibaca. Nggak pusing kalau di belakang koma terlalu banyak ya. Per mil ini kayak persen ya. Kalau persen itu kan per 100 ya. Persen itu ya, per 100. Jadi kalau 10 sen dari 1 US dollar 15.000 ya 1.500 ya, karena 10%-nya. Begitu ya. Kalau 1 sen ya berarti 150 rupiah. Begitu ya. Nah, itu kan persen per 100. Kalau per million per juta berarti dibagi 1 juta ya, supaya kita bisa mendapatkan angka yang lebih mudah dibaca. Nah, ini tim sedang bekerja keras untuk mengintegrasikan itu. Jadi nanti Bapak Ibu, saya kembali dulu ya. Saya belum eksekusi dulu keranjangnya. Nanti di sini ada harga RP-nya kecil ya, tapi yang muncul harga Pi-nya ya, harga Pi-nya berapa Pi begitu ya, akan muncul di sini Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk ke hackathon, salah satunya adalah mencoba closed loop transaksi terhadap Pi ya. Itu digunakan sebagai transaksi closed loop ya. Closed loop itu artinya nanti hubungannya antara pembeli dan penjual langsung ya, deal-dealannya begitu ya. Ini seperti Bapak Ibu barter tapi di lokasi langsung. Kalau di lokasi langsung kan Bapak Ibu ketemu tuh antara yang mau jual barangnya dengan yang mau beli barangnya menggunakan Pi ya. Nah, kalau di sini sementara belum open minded, Tokopedia memfasilitasi pertemuan penjual dengan pembeli secara online. Tapi settlement pembayarannya dilakukan berdua antara Bapak dan Ibu, pembeli dan penjual. Nanti kalau sudah open minded, konsepnya kayak Tokopedia. Pembayaran dari pembeli akan di-hold dulu oleh Tokopedia sampai settlement, artinya settlement itu sampai beres, diterima, tidak cacat, sesuai, dan pembeli sudah melakukan accept, menerima gitu ya, terima barang, maka koin Pi yang sebagai pembayaran tadi akan mengalir atau berpindah didistribusikan ke penjual, begitu ya, seperti itu. Ya, oke, ini bocorannya ya. To be honest, nanti mungkin sekitar tengah bulan atau paling telat di akhir bulan itu sudah muncul dengan SDK terbaru, artinya ada nilai Pi yang muncul di setiap produk yang ada di Tokopedia, begitu ya. Baik, saya eksekusi yang tadi, ya kita lanjutkan dulu cerita yang tadi. Saya beli ada 2 yang untuk kulit berminyak dan 1 untuk kulit kering. Ya, pilih pengirimannya dikirim. Nanti ada pilihan JNE, Tiki, si cepat dan sebagainya, Bapak Ibu ya. Kalau kita dikirim. Nah ini ada ambil sendiri, ya. Jadi konsep ini tadi yang saya sampaikan di muka, saya sudah ulas terkait dengan KPI Gmart, ya. KPI Gmart juga akan menggunakan platform ini untuk berjualan consumer good, ya, sembako dan turunannya beserta kebutuhan rumah tangga. Nah, kalau ambil sendiri ya dia akan mendatangi KPI Gmart-nya ya, diambil. Jadi kalau tadi ilustrasinya dengan Pak Agus Salim gitu ya. Pak Agus Salim akan mengantar ke tetangganya, kalau ini diambil sama tetangganya gitu ya. Nah, di sini di bawah ada delivery services ya. Ya tadi, kalau delivery services kita akan gunakan mitra seperti Si Cepat, Antar Aja, JNE, Tiki ya dan sebagainya. Baik ya. Kirim misalnya.
Nah, nanti ada pilih pengiriman. Ya. Seperti itu. Kalau di kiri pilih pengiriman. Ya. Seperti itu.